Sekarang kita lanjut ke latihan ketiga. Jadi di latihan ini kita bahas tentang red laws atau hukum dari laju reaksi. Nah, dari latihan ini ada soal katanya ini merupakan reaksi persamaan ya. Nah, katanya ini tuh diukur pada saat Ca sama dengan 2 dan Cb-nya pada saat 1,5. Ya. Didapat segini lajunya pada saat ada macam-macam variasi ya. Nah, katanya tentukan energi aktivasinya ya. Tentukan frekuensi faktor atau persamaan area seberapa, A-nya berapa. Nah, lalu terakhir tentukan rate konstannya itu sebagai fungsi temperatur itu berapa. Oke. Jadi pertama-tama kita ditanya berapa EA-nya, energi aktivasi. Nah, energi aktivasi ini cara nyari itu gimana? Nah, kita harus pakai ingat-ingat dulu ini tuh di rumusnya kan apa? K sama dengan A eksponen dari min E per RT ya. Nanti ini tuh bakal didapat dari ini plot diagram atau regresi dari ini tuh len K, ini tuh adalah 1 per T. Nanti slope di sini adalah E per R ya. Jadi kita dapat ya dari regresi ini. Nah, kita punya data 1 per T nya itu adalah kita bikin dulu 1 per 300, terus 1 per 320, terus 1 per 340, sama 1 per 360 ya. Itu buat sumbu Y nya. Nah, kalau buat sumbu X nya gimana? Sumbu X kan len K ya. Nah, len K ini kita nyari K dulu. Gimana cara nyari K? Jadi kita punya persamaan kayak gini. Nah, maka kita bisa katakan kalau reaksinya itu, laju reaksinya itu merupakan adalah K dikali CA kuadrat ini ya, dikali CB. Maka K nya itu adalah rumusnya apa? Min RA per CA kuadrat dikali CB. Dengan kata lain ini min RA per, kita masukin 2M sama 1,5 M, 2 pangkat 2 dikali 1,5 kayak gitu. Nah, berarti yang K1 ini kita masukinnya berapa? 2 dikali 10 min 3 per 4 dikali 1,5, terus ada lagi 4,6 10 min 2 per 4,5, ada juga ini 0,72 4 dikali 1,5, terus ada juga 8,33 per 4 dikali 1,5 dan seterusnya. Nah, dari 4 data ini, 4 set data ini ya, kita regresinya itu adalah ini ubah ke len K dulu ya. Len K Y terhadap 1 per T. Nah, nanti cari M-nya itu gradiennya berapa. Gradien sama dengan ini kan min E per R. Nah, nanti E-nya kita dapat energi aktivasi sama dengan gradien dari kalkulator sama dengan ini dikali R. R-nya itu merupakan 8,314. Ini dapat berapa? Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa jawab A-nya berapa. Ya. Kan A ini merupakan ini rumusnya. Ya. Nah, maka A ini bisa kita cari dengan misalkan pada saat temperatur 300. Ya. Berarti K-nya berapa? K pada saat 300 itu sama dengan 0,002 per 2 kuadrat 1,5 ya. Kita masukin di sini dikali apa nih, 1 per E per R nya 8,314, T nya masukin 300 kayak gini ya. E nya dapat dari mana? Dari sini kita kan dapat tadi dari A ya. Itu cara nyari A nya. Frekuensi faktor itu merupakan konstanta area sama aja. Nah, kalau buat yang C
ini katanya berapa rate constant atau K-nya sebagai fungsi dari temperatur. Nah, kalau kayak gini. Nah, kalau gini kita bikin persamaannya kayak gimana? Nah, berarti maksud dari soal ini kita minta bikinkan K sama dengan apa? A dikali E min E per RT, ya kan? Nah, asumsi misalkan A nya diketahui. Misalnya A sama dengan katakanlah 7, asal ya, ini asal. E nya itu sama dengan 5. Nah, berarti kita tulis nanti persamaan K terhadap T nya itu berapa? A nya, bentar, E nya perlu gak ya? Iya, kita masukin aja 7, ini E, ini masukin min 5 per 8,314, ini T, kayak gini. Ini berarti adalah fungsi rate constant atau konstanta lajunya terhadap temperatur, kayak gini. Dengan catatan 7 sama 5 itu asumsi ya. Kayak ini kan jawaban asli itu dengan kalian ngitung A di sini sama E di sini. Oke, yang pertanyaan yang ini di sini katanya ada kumbang yang lagi ngedorong bola ya. Ini ada temperatur, sebut temperatur 1, temperatur 2, dan temperatur 3. Katanya ini ada laju. Nah, laju ini merupakan sebenarnya adalah K, konstanta laju. Ini K2, ini K3. Nah, katanya berapa kecepatannya pada saat dia segini. Nah, pertanyaan tuh masih gini, berapa K-nya pada saat T sama dengan 41,5. Ini maksudnya. Nah, caranya gimana? Kita punya K, kita punya T, maka pasti kita ngarahnya tuh ke bikin ini, grafik ini. Ya. Kita regresiin ya. Ini Y, ini X. Di kalkulator kalian bikin kayak gini. Y-nya itu merupakan ln K. Ln 6,5 cari berapa? Ln 13 berapa? Ln 18 berapa? Lalu X-nya itu merupakan 1 per 273 tambah 27, 300. Ini 310. Ini berarti 313. Nah, ya, kayak gini. Nanti kalian regresi, kalian dapat gradiennya sama dengan min E per R. Ya. Nah, ini step pertamanya. Step kedua, kalian dapat nanti EA-nya tuh sama dengan kaliin ini. R-nya tuh 8,314. Kalkulator ini regresi. Nah, lalu yang step ketiganya, kalian kan dapat E. Kita mau bikin fungsi berapa K-nya pada saat dia tuh. Nah, oke. Berarti setelah kita dapat E-nya, maka step kedua kita nyari A-nya kan. Nah, berarti kita masukin ke data 1 buat cari nilai A. Kan data 1 itu 6,5 ya. 6,5 sama dengan A. E ini min E per 8,314 dikali 300. Ini E-nya tuh udah dapat ya ceritanya. Udah dapat ceritanya. Didapat dari sini. Ini dapat A-nya berapa? Ya. Nah, step 4-nya. Step 4-nya adalah ya, kalian cari K-nya sekarang. K-nya sama dengan A-nya berapa? Dapat dari sini. Terus E-nya ini min E. Dapat dari mana? Kan udah dapat ya. Lainnya 8,314. Terus masukin T-nya 41,5. 41,5 ini berarti adalah
314,5. Nah kayak gini, nanti cari deh berapa k-nya. Oke, gue rasa itu aja buat latihan 3 tentang laju reaksi. Di sini kalian bakal banyak banget pakai kalkulator, jadi ya semoga materi bisa dimengerti. Makasih.